Kunjung ke apa lah ke Kerami sama ke Wali Kota. Alhamdulillah kami kan bisa telepon alik nagari mah. Memang di zaman Belanda lah do pecukudo kan, kecil kurang kan. Alhamdulillah pecukudo kan bisa telepon. Setelah pemerintah kolonial masuk ke bumi Minangkabau, gelanggang Pacu Kuda pun dibangun. Terdapat 7 gelanggang yang dibangun pada zaman Belanda. Salah satunya berada di kota kelahiran Bung Hatta yang terletak di Jalan Bukit Ambacang Gadut di Latang Kamang antara kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Gelanggang Bukit Ambacang ini dibangun pada 1889 dengan panjang landasan pacu 800 meter yang masih aktif dipergunakan hingga saat ini. Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya berada di arena Pacu Kuda, di mana arena ini secara teritorial terbagi 2 kewenangan daerah, yakni sebagian kewenangan pemerintah Kota Bukit Tinggi dan sebagian lainnya merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Agam. Bangunan yang berbentuk bundar di belakang saya ini dahulunya pada zaman kolonial Belanda merupakan tempat juri memantau jalannya Pacu Kuda. Namun saat ini bangunan tersebut tidak lagi digunakan dan sekarang tempat juri memantau jalannya pertandingan dialihkan tidak jauh dari tribun penonton. Setiap akhir pekan, kuda dan jokinya berlatih untuk persiapan menghadapi event olahraga pacu kuda karena lokasi gelanggang yang berada di jalur lintas kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam menjadikannya menarik dan hiburan masyarakat yang hobi olahraga berkuda atau hanya sekedar melepas penat seketika melihat keindahan panorama Gunung Singgalang dari kejauhan dan hamparan arena pacu kuda dengan beragam aktivitas hewan unik di pagi hari. Joki senior Trifan Eri di tengah kesibukan latihannya pagi itu menyampaikan pacu kuda merupakan alit nagari yang sudah ada sejak dahulu, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Pacu kuda merupakan alit anak nagari. Sebelum pacuan kuda derby di zaman Belanda sudah ada. Event pacu kuda rata-rata dilaksanakan 6 kali dalam setahun di Provinsi Sumatera Barat, salah satunya Bukit Tinggi Wisata Derby. Kalau di kota Bukit Tinggi itu kan bulan 3-nya kan ada wisata derby buat ulang tahun kota Bukit Tinggi. Nah, tiap tahun selama menjabat Bapak Wali Kota Pak Ramlan wisata derby ada. Tapi sebelum ini sejak Covid wisata derby belum ada terwujud sampai tahun ini. Kalau di yang buat Sawalunto Derby ini itu akhir bulan 11 September tuh. Nah, buat persiapan Derby Sawalunto. Ya, kita persiapan dengan kesehatan kuda, latihan, perawatan. Itu yang paling utama, kesehatan kuda. Kalau latihannya dalam 1 minggu, hari Minggu yang tidak latihan istirahat. Tiap hari. Senin sampai Sabtu latihan. Hujan, panas, latihan. Yang ikut derby yang tahun sekarang ini 6 ekor kuda wisata nih dari Bukit Tinggi. Kalau buat kuda pacu ini kan yang paling banyak ya ke petani kan. Nah, peternaknya petani yang banyak. Yang kalau buat pacu, kalau petani nggak kuat. Dalam 1 bulan ada 8 juta biaya kuda pacu 1 bulan. Yang kebanyakan sponsor, pengusaha yang banyak, yang masih sampai sekarang masih banyak minat. Kalau joki yang sini lebih kurang 20 orang lah, joki Sumatera Barat. Bukit Tinggi kan banyak pendatang. Yang banyak pendatang yang asli Bukit Tinggi cuman 5 orang atau 6 orang lah. Semacam saya dari Batu Sangkar kan. Kalau buat kuda derby, itu bukan buat kuda derby yang 8 juta tuh. Kalau derby paling maksimal 10 juta. Makanya yang pertama udah makan impor tuh kan. Sustain, food, vitamin, belum obat-obat yang lain banyak lah. Udah masuk grom, joki, pokok 10 udah buat kuda semuanya tuh persiapan 1 bulan. Sekarang lapangan yang ada di Sumatera Barat cuman yang aktif 6 kali. Ya, 6 kali dalam 1 tahun. Ada yang ambil kalau semacam Bukit Tinggi tahun besok 2 kali 1 tahun. Akhir tahun besok ada pacuan nih di sini. Bulan 3 juga ada pacuan di sini.
ada kalender tiap tahun ada pada masing-masing. Ya mudah-mudahlah pacu kuda ini kan semua bahkan ini alih anak nagari ini kan. Cukup dimanipulasi masyarakat lah kalau buat pacuan kuda ini. Sekarang aja masyarakat Bukit Tinggi udah apa tuh? Kapan ada pacuan open di Bukit Tinggi ini kata orang-orang. Biar pedagang, biar penonton kan ramai tiap Sabtu apa ramai di sini. Memang udah 2 tahun kita nggak ada pacuan kan. Ya buat joki-joki kita yang masih yang apa namanya itu yang adik-adik saya lah siap dapat mungkin ya buat untuk kedepannya pertahankan prestasi buat untuk joki Sumatera Barat untuk di lapangan nasional. Cuman selama lapangan pacuan kuda di nasional cuman 1 kali joki Sumatera Barat yang juara derby baru. Hal senada juga dijelaskan lebih lanjut oleh pelatih senior olahraga pacu kuda Agam, Tuan Amris. Yang saya tahu, saya mulai ke pacuan ini tahun 1956. Saya lahir tahun 53. Jadi saya ingat itu mulai 3 tahun dari ke pacuan. Kemudian saya dapat cerita dari orang tua-tua, bapak saya, teman-teman bapak saya, kemudian orang-orang punya kuda tahun 60-an ya. Saya tahu ini pacuan ini dimulai pada tahun 1889. Itu ada berapa masih bahasa Belanda dibangun oleh Belanda waktu itu. Kemudian setelah merdeka dilanjutkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi pacuan kuda ini dimulai dari pacuan yang kesenangan Belanda yang mereka sosialisasikan kepada pemerintah yang pribumi ya, itu yang dikenal dengan Demang, Pelare, kemudian Angku Palo, dengan para petinggi-petinggi inilah Belanda itu melaksanakan pacu kuda. Waktu itu dikenal dengan Abtenar ya. Kemudian masyarakat itu sebagai penonton karena di sini kan masih masih tradisi, masih primitif. Jadi mereka melaksanakan pacu kuda tanpa pelana, walaupun di negara mereka pakai pelana. Kemudian setelah Belanda pergi, Indonesia merdeka, pacuan ini dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Sumatera Barat. Gitu. Selain dari di sini kan ada pacuan yang juga dibangun oleh Belanda, seperti di Batu Sangkar, Bukit Gombak. Kemudian dibangun di Padang, itu di Seberang Padang sebelumnya. Kemudian di Padang Panjang, terus di Payakumbuh, di Kubu Gadang. Di 5 itu pacuan yang dibangun oleh Belanda dengan seputaran 800 sesuai dengan tinggi kuda pada saat itu. Waktu itu kuda kan masih kecil, kuda asli, kuda lokal. Kuda sandal gitu kan, mata sesuai lah putarannya 800 meter putaran. Pada tahun 1950-an, Alik Nagari atau Pesta Rakyat Pacu Kuda ini merupakan rangkaian acara perhelatan setiap panen padi. Itu zaman-zaman tahun 50-an, 60-an itu Pesta Rakyat ini dilaksanakan sesudah panen. Karena dulu panen ini serentak, tidak seperti sekarang. Padi dulu umurnya 6 bulan. Jadi panen itu sekali setahun. Kalau sekarang padi kan umurnya 3 bulan. Panen itu bisa 2 kali setahun. Dan tanam itu tidak serentak. Di sana padinya sudah menguning, di sana sudah panen, sebelah sana masih hijau, dan sebelah sana masih pengolahan tanah. Kalau sekarang dulu enggak,
serentak. Jadi ada acara pesta panen gitu. Jadi salah satunya yang dilaksanakan selain dari main layang-layang itu pacu kuda, ada pacu Jawi, pacu di Batu Sangkar gitu kan. Ada pacu itik macam. Tapi yang besarnya pacu kuda. Sehingga ini merupakan program pemerintah daerah. Budayawan Inyak Gusti Rizal Datuk Salubuk Basa juga menjelaskan keberadaan Bukit Ambacang dari dahulunya sudah merupakan lokasi perhelatan secara turun-temurun. Ya, secara umum kita ketahui Bukit Ambacang itu adalah salah satu bukit yang ada dari 27 bukit yang ada di kota Bukit Tinggi ya. Nah, pada zaman dahulu memang Bukit Ambacang lebih terfokus kepada tempat atau media untuk melakukan sebuah perhelatan masyarakat tradisional, yaitu pacuan kuda. Nah, sampai sekarang keberadaan Bukit Ambacang itu tidak bisa dihilangkan, bisa dipunahkan, karena itu menjadi turun-temurun. Bahkan sekarang harusnya pemerintah menjaga lagi keberadaan Bukit Ambacang itu menjadi tempat atau media perhelatan yang lebih representatif, seperti halnya yang ada di Australia. Itu memang kualitas daripada tempat itu harus kita kuatkan lagi. Saya ini rasa itu. Ya, sebetulnya perhelatan pacuan kuda itu kan sudah ada yang lebih modern ya. Tapi bagaimanapun modernnya sebuah perhelatan pacuan kuda, tentu nilai-nilai historisnya juga tidak bisa dilupakan. Nah, perlu adanya perbaikan di sana sini, itu betul. Bagaimana safety atau keamanan di sekeliling pacuan kuda itu sendiri, agar masyarakat ketika pacuan kuda itu berlangsung, segi keamanannya tidak terganggu bagi yang berpacu itu sendiri, dan masyarakat juga merasa aman. Ya, rasa itu. Dan keberadaan pacuan kuda ini kan seperti antara dua sisi ya, dua nagari, yaitu nagari Agam dan wilayah Agam. Itu juga Bukit Tinggi juga. Sebenarnya Bukit Tinggi, Kota Orang Agam, sebetulnya ini satu sebenarnya. Jadi nggak ada dipersoalkan sebetulnya hal ini. Secara prinsip tidak banyak berubah ya Bukit Ambacang sekarang ini. Ini sih berharap adanya sentuhan-sentuhan modern lebih diterapkan, karena bagaimanapun juga Bukit Tinggi kalau memang mau mengelola sebuah industri pariwisata, maka industri pariwisata itu harus dikelola secara profesional. Kembali lagi inilah peran daripada pemerintah untuk melakukan tahapan-tahapan membenahi tempat-tempat objek wisata yang memang dianggap itu sebagai sumber simbol daripada kota Bukit Tinggi. Ini rasa itu perlu pembenahan yang lebih baik lagi. Ya, begini, beberapa kali ini menyampaikan dalam forum dialog. Nah, pemerintah harus membuat sebuah namanya schedule kapan secara tahunan. Nah, dan juga pemerintah kota membuat perhelatan itu tentu harus ada jadwal agar masyarakat tahu kapan itu perhelatan pacuan kuda di Bukit Tinggi, di Batu Sangkar dan lain sebagainya, supaya kita ini tahu, masyarakat tidak bingung. Dan kapan informasi itu dapat, ya melalui Dinas Pariwisata sebetulnya. Jadi sinkronisasi antara satu kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat ini, mereka harus membuat kalender event namanya. Kalender event inilah itu harus duduklah antara pemerintah kabupaten kota dan diwadahi oleh dikoordinir oleh provinsi tentunya, membuat kalender event setiap tahun itu di mana saja kabupaten kota. Silakan supaya tidak tumpang tindih, sehingga secara tahunan itu masyarakat tahu
event-event mana saja yang dilakukan di setiap kabupaten kota. Ini rasa itu. Kalau kita mau menjadikan Sumatera Barat menjadi kota pariwisata, ya diaturlah itu pariwisata. Tidak hanya meninggalkan bangunan untuk keperluan pacu kuda saja, pemerintah kolonial Belanda juga meninggalkan jejak berupa adanya klub pacu kuda Bukit Tinggi yang sudah ada sejak tahun 1889. Hal ini terlihat dari sebuah tugu kecil yang terletak tidak jauh dari rumah bundar. Terdapat tulisan dengan bahasa Belanda yang artinya peringatan 40 tahun berdirinya klub pacu kuda Bukit Tinggi. Tepat di belakang saya merupakan bangunan untuk tribun penonton pertandingan pacu kuda saat ini. Sementara bangunan di sebelah kiri saya ini yang tampak tidak terawat lagi merupakan tribun penonton bagi para petinggi kolonial Belanda pada masa itu. Saat ini sudah banyak yang berubah. Selain dari tempat pemantauan para juri saat pacu kuda berlangsung, juga terdapat montagnard. Pesta rakyat itu diadakan sesudah panen, terutama panen padi, karena Sumatera Barat ini kan daerah penghasil beras. Jadi kalau panen padi di Agam, mereka mengadakan pacuan di Bukit Tinggi, di Bacang ini. Kota Bukit Tinggi itu kan bulan 3-nya kan ada wisata derby buat ulang tahun Kota Bukit Tinggi. Nah, tiap tahun wisata derby ada. Tapi sebelum ini sejak Covid, wisata derby belum ada terjun sampai tahun ini. Gelanggang pacu kuda bukan hanya sekedar saksi sejarah pemerintah kolonial Belanda, namun juga nadi kehidupan masyarakat sekitar. Melalui olahraga pacu kuda, multiplier efek menjadi tujuan seluruh pihak. Para peternak akan lebih terpacu untuk melahirkan dan merawat kuda-kuda yang berkualitas berprestasi. Tidak hanya itu, hal sederhana namun luar biasa dampaknya bagi kehidupan masyarakat sekitar Bukit Ambacang lainnya, yaitu bergeraknya roda jual beli bagi pengusaha makanan di sekitar lokasi ini, belum lagi para pekerja yang merawat kuda hingga para pemandu kuda wisata di saat akhir pekan, libur bersama, hingga libur hari besar yang membuat mereka tersenyum.